Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita yang beritanya akan dibacakan terlebih dahulu oleh Bung Kameramen. Siap, terima kasih Bung Alfian. Wah, ini lagi panas lagi nih Bung Alfian. 11 Januari 2023. Judulnya, Mahfud MD. Peristiwa 1965 bukan kasus PKI. Korban akan diberi santunan. Masuk dalam beritanya Bung Alfian. Mahfud MD menampik peristiwa tahun 1965 disebut kasus PKI atau ada misi menghidupkan kembali komunisme dalam kasus itu. Menurut Mahfud, saat itu korbannya bukan hanya PKI. Dalam sejarah kasus 6566 adalah peristiwa pembantaian orang-orang yang dituduh komunis pada masa setelah kegagalan kudeta G30 SPKI. Kasus 65 itu bukan kasus PKI. Kasus 65 itu korbannya ada yang PKI, ada yang umat, ada yang tentara juga. Semua itu akan diberi santunan, rehabilitasi, kata Mahfud usai mendampingi Jokowi. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Satu sisi kita mendengar pemerintah kita sibuk mencari hutangan. Kalau mau disantuni berarti yang kena itu tidak sedikit. Ini maksudnya yang kena itu yang harus disantuni tidak sedikit. Lalu apaannya yang 6566? Ini mungkin satu kalimat. Betul. Kalau kita akumulasikan, apalagi di sana tidak tercantum Tanjung Priuk, tidak tercantum dengan orang yang mati gara-gara pemilu. Syuhada, jadi betul-betul terjadi diskriminasi soal pelanggaran HAM ini. Maksudnya pelanggaran HAM itu kata kunci sederhana, dengan banyaknya orang yang mati dengan sebab apapun, di situ orang tersebut harus mendapatkan santunan. Satu. Nah, saya sebagai orang yang menekuni gerakan komunisme PKI, saya tidak bisa memahami seorang Mahfud MD yang konon adalah alumni HMI, yang konon termasuk salah satu pengurus KAHMI dan banyak dekat dengan gerakan-gerakan perjuangan Islam pada masa-masa beliau mahasiswa. Beliau kan juga dosen UII. UII itu kan ada sebuah perguruan tinggi Islam yang ada di Jawa Tengah itu, ya Jogja, Jawa Tengah itu yang dimotori atau diinisiasi oleh Pak Natsir. Nah, ini sebagai catatan buat pernyataan tahun 6566 ini bukan untuk menghidupkan PKI. Itu alasannya apa? Bukan menghidupkan PKI. Yang jelas tahun 2019 orang-orang PKI sudah dapat santunan melalui SKKPH yang dikeluarkan. Lalu kalau itu sudah pernah dapat santunan, nanti dapat lagi dong, double dong. Nah, ini kan juga pertanyaan lagi. Jadi sekali lagi ini ada sebuah hal yang betul-betul ya lagi-lagi saya dengan tegas mengatakan ini merupakan sebuah keputusan yang sifatnya sangat sepihak. Dan tidak diketahui apa urgensinya, dan betul pernyataan salah seorang pemikir di negeri kita yang menyebutkan ini sebagai bentuk bom waktu. Kan dengan demikian, dengan adanya janji akan adanya penggantian, katakanlah pemberian santunan, kan berarti harus semua yang disantuni. Ya, kenapa hanya dari tahun 65? Padahal ada tokoh-tokoh ulama NU yang dibunuh tahun 62, kenapa nggak masuk? Itu kan juga masa-masa Indonesia, masa-masa Orde Lama. Kenapa harus dibatas dari 65, yang 64, yang 63, yang 62, yang 60, ya, yang 58 ribuan orang yang dibunuh dengan tank baja oleh tentara pusat. Itu kan terbalik-balik ceritanya, jadi terlalu panjang. Kata kuncinya menurut saya ini adalah upaya untuk penyederhanaan gitu Bung Kameramen, bahwa PKI-nya sedang mendapatkan privilege, mendapatkan semacam pemanjaan. Saya ingin katakan orang-orang PKI sedang mendapatkan aura pemanjaan dan potensi pemanjaan yang ujungnya akan menimbulkan resiko terhadap sebuah konflik horizontal, begitu. Iya, Bung Alfian. Ya, yang Bung Alfian sampaikan tuh benar sekali, dan banyak Bung Alfian dipertanyakan oleh followersnya Bung Alfian, karena di Instagram Bung Alfian tuh sudah dimasukkan berita ini dan banyak ragam komentar dan pertanyaan Bung Alfian. Yang berarti kan pertanyaannya adalah, sebelum 65 ulama-ulama dibantai itu apakah bukan termasuk pelanggaran HAM berat gitu Bung Alfian? Seperti yang di pesantren apa Bung Alfian? Sabilil Mutakin ya? Iya. Itu kan juga yang disembelih-sembelih, yang digontor. Nah, coba saya bacakan sedikit tambahan beritanya Bung Alfian.
Mahfud yang juga ketua tim pengarah PPHM mengatakan masalah hukum yuridis dalam kasus itu tetap jalan sesuai ketentuan undang-undang meskipun pembuktian sulit seperti halnya kasus pelanggaran HAM berat yang lain. Karena berdasar hasil tim ini, justru yang harus disantuni bukan hanya korban-korban dari pihak PKI, tetapi juga direkomendasikan korban kejahatan yang muncul di saat itu, termasuk para ulama dan keturunannya. Tidak benar juga, kata Mahfud, peristiwa ini dianggap mau memberi angin kepada lawan Islam. Dalam kasus ini, yaitu pembantaian dukun santet di Banyuwangi dan pelanggaran HAM berat di Aceh yang disantuni juga banyak ulama. Kenapa harus dikatakan bahwa ini untuk mendiskreditkan Islam, untuk memberikan angin kepada PKI, tanda tanya, itu sama sekali tidak benar. Karena soal PKI itu sudah ada TAP MPR-nya. Bagaimana Bung Alfian? Apakah ini hanya sekedar lip service? Pak Mahfud MD mungkin sangat paham, karena dia orang ahli hukum. Ya. Iya. Tetapi saya yang secara empiris, secara riset kualitatif ingin mengkabarkan pada Bapak, bagaimana penjelasan Bapak tentang Kongres PKI yang bersambung-sambung, itu satu. Iya. Ya, yang penggunaan atribut PKI sejak 2013 sampai tahun 2013 sampai tahun 2015, itu 2 tahun saja ada 60 daerah dari Aceh sampai Ternate yang menggunakan kaos palu arit. Kalau disebutkan adanya undang-undang di TAP MPRS nomor 25, undang-undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107, saya menyatakan undang-undang tersebut, ketentuan hukum tetap tersebut memang masih ada, tetapi dia ditiadakan, tanda kutip. Yeah. Pengertiannya adanya tetapi tidak berpengaruh. Contohnya langsung saya lah. Saya yang begitu getol mengingatkan kebangkitan PKI, dan itu kan terbukti dengan kasus saya yang kedua. Nah, kenapa justru orang yang dengan tegas-tegas menyatakan aku bangga jadi anak PKI masuk parlemen, menulis buku yang bukunya sudah tercetak dengan jumlah yang sangat besar. Ya, saya sempat mendengar dari beberapa kalangan jumlah yang tercetak itu sudah 2 juta eksemplar. Nah, ini persoalan serius, dan soal kemudian hukum yuridis segala macam dilakukan segala macam, ya kenapa jadinya seperti kalau bahasa Betawi, ngapain ini diomongin sekarang? Apa sih sebenarnya relevansinya, urgensinya apa? Dan saya ingin mengatakan ini merupakan bom waktu untuk katakanlah kepemimpinan setelah orang yang bernama Jokowi ini lepas dari purna bakti ya sebagai seorang presiden yang akan berakhir. Suka ataupun tidak, dia sudah selesai periodenya pada tahun ini dan harus berganti kepada yang lain. Ini menimbulkan bom waktu. Bom waktu artinya nanti akan menimbulkan ketika sudah ada pengumuman begini, orang akan tanya bagaimana mekanisme kami bisa mendapatkan sumbangan. Dan terus terang ini betul-betul sangat boleh dibilang prank ya. Saya lihat ini prank baru lagi. Betulan, prank baru lagi karena ini benar-benar gombal. Nah, janji gombal. Kalau dalam teori relasi remaja bercinta, ini gombal banget gitu loh. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi ini Bung Alfian, saya coba ada berita lain Bung Alfian dari Tempo.co. Itu dari Kontras menyebut begini Bung Alfian. Pengakuan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat hanya pembaharuan janji lama. Mahfud MD menyebut ini bukan angin segar untuk PKI. Tetapi kan dengan disejajarkan PKI itu sebagai korban. Karena kan yang saya tahu Bung Alfian, PKI itu dibunuh, dibantai, karena kan ulah mereka dulu. Secara tidak langsung dengan PKI diposisikan sebagai korban. Yang dulu sering Bung Alfian sampaikan, nanti akhirnya misalnya pemerintah meminta maaf kepada PKI. Artinya nanti dipertanyakan dong Bung Alfian, berarti siapa yang bersalah? Kalau bukan PKI yang salah, berarti lawannya PKI dong. Jadi menurut Bung Alfian nih, untuk akhir sesi ini, bagaimana buat kita supaya jelas ini tuh bom waktu dan berbahayanya di titik yang mana Bung Alfian? Baik, pertama soal pembaharuan janji lama, sebetulnya tidak ada janji lama, yang ada gombal lama. Ya, terus terang saja. Misalnya Undang-Undang KKR, ternyata kan dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh Mahkamah Agung. Yeah. Nah, itu satu. Yang kedua, Undang-Undang KKR Jilid 2 yang ternyata juga dia mengalami ketidakmampuan berargumentasi secara hukum di perjalanan. Yeah. Nah, kemudian persoalan minta maaf sederhananya secara logika, secara hubungan antar manusia, kalau ada orang meminta maaf,
maka orang melihat yang minta maaf itu orang yang bersalah. Ya. Nah, orang yang bersalah berarti orang yang dimintakan maaf berarti orang yang tersalah. Nah, padahal semua orang tahu apakah 1948, apakah 1965 itu merupakan sebuah gerakan pemberontakan kudeta berdarah yang dilakukan oleh PKI yang bernama Partai Komunis Indonesia. Betul. Nah, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat secara umum, apabila permintaan maaf ini menjadi sesuatu yang disadari dan menjadi rujukan utama dari orang-orang PKI, baik yang masih hidup, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, ini pertama akan menganulir undang-undang yang berlaku. Berarti TAP MPRS tidak berlaku lagi dan undang-undang yang ada dianggap tiada. Ini berarti harus diperjelas dalam artian ini harus diketahui apa resikonya. Kalau undang-undang tentang kekejaman, kesadisan dan istilahnya teror atau bentuk-bentuk kudeta atau bentuk-bentuk makar yang pernah dilakukan oleh PKI dianggap sudah dimaafkan, kan begitu kalimatnya. Berarti PKI tidak salah. Yang salah adalah orang yang berhadapan dengan PKI, yaitu umat Islam dan tentara. Nah, itu berarti mereka nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, karena salah kan, nanti kan kalau nggak dihukum ya dibunuh lagi. Nah, itu kan membangunkan dendam yang sudah relatif harusnya digunakan pola seperti di Malaysia. Di Malaysia itu pemimpin-pemimpin komunis itu ini dikumpulkan dan mereka tidak dilarang, tetapi tidak boleh membuat partai lagi. Nah, itu yang pernah saya tahu. Nah, yang kedua, hak kompensasi. Sejak bulan September 2005 saja, orang-orang PKI yang sepuh-sepuh itu, yang usianya 70, 80, 90 tahun saja, itu pernah berdemonstrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang di dekat Harmoni, pengadilan lama. Kalau yang sekarang kan adanya di Jalan Bungur. Nah, ini yang lama itu di situ, di mana mereka berdemonstrasi sebanyak 500 orang dengan menuntut kompensasi berupa uang. Mereka menghargakan 950 juta sampai 2,5 miliar per orang dengan asumsi keanggotaan PKI yang harus diberikan bantu kompensasi itu 20 juta orang. Silakan dihitung saja berapa puluh triliun, berapa ratus triliun. Nah, yang ketiga adalah nanti akan ada efek hak eksistensi. Karena PKI sudah diminta maafi oleh orang yang dianggap musuhnya, yang berseteru dengan dia, maka PKI tidak salah. Karena PKI tidak salah, maka partai yang bernama Bang Paloh Arit akan menjadi hal yang secara otomatis diperbolehkan hidup kembali. Jadi bagaimana nih Prof, kalau begini keadaan saya ingin mengatakan tidak sederhana omongan-omongan seperti itu. Dan ini merupakan satu bentuk menutup-nutupi fakta yang dimana Kongres PKI yang ke-7 terakhir di Blitar Selatan tahun 1967 disambung dengan Kongres PKI yang ke-8 di Sukabumi Selatan tahun 2000, Kongres PKI yang ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005, Kongres PKI yang ke-10 di Magelang, Jawa Tengah tahun 2010, Kongres PKI yang ke-11 di Banyumas, Jawa Tengah, Kongres PKI yang itu tahun 2015, Kongres PKI yang tahun 2020 patut diduga tetap terselenggara tapi lebih secret, sehingga saya sampai hari ini belum tahu persis lokus kegiatannya, tetapi logika reinkarnasinya sangat serius. Jadi ditambah mereka pernah mengadakan pertemuan antara PKI dan LKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia, yang didirikan tanggal 23 Mei 1920. Apa itu LKI? LKI itu Liga Komunis Indonesia. Siapa yang tergabung di Liga Komunis Indonesia itu yaitu kelompok-kelompok PKI daripada golongan FGH. Siapa golongan FGH itu? Adalah golongan yang masih aktif di berbagai instansi dan institusi. Siapa dan di mana? Silakan Bapak yang bertanggung jawab, yang bertugas mencarinya. Yang jelas ini adalah pengetahuan yang bisa saya kasih isyarat. Tanggal 2 dan 3 bulan November 2021 mereka mengadakan pertemuan gabungan LKI dan PKI di sebuah daerah di Jawa Barat. Nah, artinya ini tidak bercanda. Ditambah dengan adanya pendidikan kader ke pusat pengkaderan yang ada di Cina, di Beijing, itu sampai 13 angkatan dan itu diakui oleh orang yang ikut. Nah, inilah yang bisa kita bicarakan. Jadi persoalan berhubungan dengan korban 6566, saya nyatakan dengan tegas ini urusannya adalah proses memberikan peluang dan ruang untuk PKI untuk melakukan sesuatu yang membahayakan, termasuk membahayakan Pak Mahfud juga. Pak Mahfud dianggap tokoh Islam, tokoh NU, yang nanti kalau mereka bersih tegak terhadap gerakan komunisme itu,
maka mereka juga akan balas dendam kepada seluruh orang-orang yang pernah punya sejarah membasmi mereka. Bung Alfian, potong sedikit. Berarti kan artinya dengan proses ini lama-kelamaan nih PKI bisa dong dia membersihkan nama buruknya gitu Bung Alfian. Dan yang sering Bung Alfian sampaikan juga, saya juga jadi terpikir, khawatir nih nanti pemimpin yang akan datang lewat 2024, bisa dong kalau misalkan PKI mau ikut pemilu Bung Alfian. Ya iya, logikanya mereka kan bilang kan presiden minta maaf. Yang perlu diketahui sekarang adalah proteksi daripada Partai Komunis Cina. Partai Komunis Cina itu sudah memberikan privilege, sudah memberikan garansi, sudah memberikan janji. Lalu kalau diganggu ada gua. Itu harus dipahami dulu, kan kita tahu, Bung Kameraman kan juga sempat tahu bahwa di Cina itu ada 90 juta pemuda yang memegang buku merah. Nah, artinya buat pemirsa, ini cerita kita bukan cerita biasa. Saya ingin mengatakan bahwa ini kalau dibiarkan dan kita tidak mengalami kesadaran kolektif, tidak membuat persiapan kolektif, tidak mengantisipasi kemungkinan terburuk kolektif, maka berarti kita akan mempersiapkan suasana yang jauh lebih dahsyat, lebih sadis dan lebih kejam dari tahun 1965. Nah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Kelalaian kita hari ini akan jadi resiko berat generasi di belakang kita. Inilah dibacain berita pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.